jemaat yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Luar biasa di dalam Tuhan. Saat pagi hari ini kita mau mempersiapkan hati kita untuk kita boleh datang menyembah Tuhan, untuk kita boleh menerima setiap berkat yang daripada Tuhan, lewat setiap firman Tuhan, lewat setiap pujian penyembahan yang akan kita naikkan saat pagi hari ini. Mari kita mau mempersiapkan hati kita mau berdoa terlebih dahulu. Saya minta dengan penuh kasih Ibu Yohana berdoa membuka ibadah kita saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga yang mulia. Kami mengucap syukur Tuhan, jikalau saat pagi hari ini Kau masih memberikan kami satu kesempatan yang luar biasa Tuhan, untuk kami boleh datang di bait suci-Mu ini Tuhan. Kau layakkan setiap hati kami Tuhan, Kau ampuni setiap dosa kesalahan kami, meluruskan motivasi kami Tuhan. Jikalau kami datang di tempat ini karena kami benar-benar rindu akan Engkau Tuhan, kami benar-benar rindu akan hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan merasakan kasih-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan yang begitu besar dalam setiap kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan anak-anak-Mu yang ambil bagian di dalam melayani Engkau saat pagi hari ini. Apapun Tuhan pelayanan yang boleh anak-anak-Mu lakukan saat pagi hari ini, kiranya Engkau Tuhan Allah yang akan memberkati secara luar biasa. Kau pakai anak-anak-Mu Tuhan lebih lagi Tuhan, sehingga melalui pelayanan yang mereka lakukan Tuhan akan mampu membawa kami masuk ke dalam hadirat-Mu yang kudus. Karena kami yakin dan kami percaya Tuhan, di dalam hadirat-Mu yang kudus Tuhan ada kemenangan. Di dalam hadirat-Mu yang kudus Tuhan ada kekuatan baru dalam hidup kami. Di dalam hadirat-Mu yang kudus Tuhan ada kesembuhan. Dan di dalam hadirat-Mu yang kudus Tuhan ada kemenangan dan kekuatan yang akan kami bawa Tuhan sepulang kami dari tempat ini. Karena kami yakin sepulang kami dari tempat ini Tuhan, kami akan membawa berkat, sukacita, dan damai sejahtera yang daripada Engkau Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan hamba-Mu yang Kau percayakan menaburkan benih firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu di tempat ini. Firman-Mu Tuhan menjadi penolong dalam setiap kehidupan kami. Dan pada akhirnya Tuhan, firman-Mu akan tetap tinggal diam di dalam setiap hati kami, dan kami mampu melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Sebab pujian, hormat, dan kuasa hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang layak untuk kami tinggikan dan kami sembah saat pagi hari ini. Mari Bapa urapi kami Tuhan, penuhi kami dengan hadirat-Mu, tenggelamkan kami dalam kasih-Mu Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Pujian, hormat, dan kuasa kami berikan padamu Tuhan, yang duduk di atas tata dan yang memerintah selamanya. Kau Tuhan yang sudah ada, yang ada dan yang akan datang, bagi-Mu kemuliaan. Pujian, hormat, dan kuasa kami berikan padamu Tuhan, yang duduk di atas takhta dan yang memerintah selamanya. Kau Tuhan yang sudah ada, yang ada dan yang akan datang, bagi-Mu kemuliaan. Kudus, kudus, Engkau Tuhan, Maha Kudus, nama-Mu ku tinggikan selamanya. Kudus, kudus, Engkau Tuhan, Maha Kudus.
hadapan Engkau Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Kaulah yang bertata di atas setiap puji-pujian kami. Pujian, hormat dan kuasa kami berikan padamu Tuhan, yang duduk di atas tahta dan yang memerintah selamanya. Kau Tuhan yang sudah ada, yang ada dan yang akan datang.
sebab hati kami bersuka karena-Mu, dan jiwa-jiwa kami Tuhan memuji dan bersorak-sorai untuk Engkau. Marna hadirat-Mu, mari Tuhan sukacita-Mu meluap-luap atas kami. Kami memperoleh kelegaan, kami memperoleh pemulihan, kami menerima berkat yang daripada Engkau, berkat kebenaran firman-Mu, berkat akan kelegaan atas setiap hal yang boleh kami, setiap khawatir kami akan Tuhan hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kami yang kekurangan akan dilebihkan, setiap kami yang haus dan lapar akan Engkau akan dipuaskan saat pagi hari ini. Kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Mari Bapa yang berotoritas penuh atas kami, di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menerima berkat dan bersorak-sorai buat nama Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Shalom jemaat Tuhan. Saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama, bersukacita saat pagi hari ini. Amin. Berikan senyum yang terbaik di balik maskermu. Katakan hahaha. Sukacita Tuhan melimpah-limpah atas kita, sebab hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan untuk kita boleh senantiasa bersukacita bersama-sama, memuji dan meninggikan nama Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Sebab hanya di dalam Engkau kami mau merasakan sukacita sejati itu Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Sebab hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan,
Kita mau mempersiapkan hati kita untuk kita boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Sebab kami rindu Tuhan, kami menaikkan ucapan syukur kami di hadapan Engkau saat pagi hari ini. Haleluya Yesus Tuhan. Puaskan hati kami Tuhan dengan kebenaran firman-Mu Bapa. Perlengkapi kami lebih lagi Tuhan untuk menjadi hamba-hamba-Mu, mengiring Engkau sampai akhir hidup kami nanti Bapa. Haleluya Yesus Tuhan. Ajar kami terus setia mengiring Engkau Tuhan. Bapa, ajarku bersyukur buat hari-hari yang Kau beri di sepanjang hidupku. Bapa, buatku kan mengerti arti panggilan-Mu Tuhan di dalam hidupku.
awal. Mari kita bangkit bersama-sama. Bapa, ajarku bersyukur. Ajarku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Buat hari-hari yang Kau beri di sepanjang hidupku. Bapa, buatku kan mengerti arti panggilanmu Tuhan di dalam hidupku. Yesus, ajarku tetap setia mengiring Engkau sampai putih rambutku. Bawaku jadi kepunyaanmu yang berkenan di hatimu. Yesus, ajarku tetap setia mengiring Engkau sampai putih rambutku. Bawaku jadi kepunyaanmu yang berkenan di hatimu, yang berkenan di hatimu, yang berkenan Terima kasih. Bapak Suyatmo akan berdoa untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi, selamat berjumpa. Jikalau Yohanes berdoa senantiasa untuk orang-orang yang ada di luar Yerusalem, doanya adalah supaya semua sehat dan selamat. Maka doa saya juga demikian. Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat dan selamat. Amin. Ya, kita akan membaca Alkitab kita, Saudara, Injil Matius pasal yang ke-10. Kita baca ayat 5 sampai ayat yang ke-15, kemudian nanti saya akan berfokus pada ayat yang ke-7. Injil Matius pasal yang ke-10, ayat yang ke-5 sampai ke-15, demikian firman Tuhan. Yesus mengutus ke-12 rasul. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka,
Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkan orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan, janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ orang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggallah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Amin. Saya ulang Bapak Saudara, inti kita yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah ayat 7. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Maka pagi hari ini saya memberikan judul inti berita pemberitaan Injil. Jadi kita memberitakan Injil ada intinya, gitu ya. Karena banyak gereja yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu bukan Injil, gitu ya. Tapi Injil yang lain. Maka kitab Galatia itu disinggung oleh Paulus karena orang-orang Galatia ini sudah memberitakan Injil yang lain. Injil yang lain itu adalah Injil plus atau Injil yang sudah dikurangi, gitu ya. Jadi contohnya tidak percaya lagi Tuhan Yesus bangkit, gitu ya. Tidak percaya lagi kalau Tuhan Yesus itu menyatakan mujizat, gitu ya. Kemudian mujizat sampai sekarang ini hanya kebetulan, bukan dari Tuhan. Mujizat itu dari setan atau dari dukun, gitu ya. Nah ini adalah Injil yang plus. Kemudian juga Injil plus itu dengan sunat, gitu ya. Jadi orang percaya harus disunat dan sebagainya. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan sampaikan pemberitaan Injil. Itu intinya apa? Kalau di dalam ayat yang ke-7, pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Saya bisa minta tolong supaya bisa jalan fronternya. Nah, pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Nah, kemarin sudah dibahas panjang lebar, sudah disampaikan mengenai Yesus mengutus murid-muridnya dengan pesan. Dengan pesan, kemarin saya katakan itu tidak hanya pesan, tapi perintah ya, perintah. Nah, ini juga merupakan perintah yang ditegaskan dan singkat. Perintahnya tegas dan singkat, saudara. Apa? Pergilah dan beritakanlah. Ini singkat. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tadi pujian sangat menarik saudara, supaya kita ini memahami panggilan Tuhan. Gitu ya. Yesus itu memanggil murid-muridnya bukan karena Yesus itu takut kesepian atau sendirian. Begitu ya. Yesus memanggil murid-muridnya bukan karena Yesus ini takut kalau tidak punya murid kemudian diajarnya. Tetapi Yesus memanggil murid-muridnya supaya murid-muridnya ini dapat meneruskan ajaran Yesus. Supaya murid-muridnya ini memberitakan sukacita, memberitakan kabar gembira, memberitakan keselamatan yang datangnya dari Tuhan. Jadi Yesus ini memanggil murid-muridnya, ini punya maksud. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penginjilan yang kita lakukan,
Kita berdoa untuk misi, kita ini membantu untuk misi, kita ini mau pergi memberitakan Injil, loh, saudara. Bukan karena kita ini supaya banyak orang menjadi Kristen, bukan, loh, saudara. Bukan. Tetapi kita ini memberitakan Injil karena kita ini taat, loh, saudara. Karena kita ini patuh dengan perintah Tuhan. Kemudian yang berikutnya adalah supaya semua orang itu mendengarkan kabar gembira, kabar sukacita yang asalnya dari Tuhan. Kita memberitakan Injil bukan karena supaya mereka diberkati Tuhan dengan kekayaan, dengan kehidupan yang berlimpah. Karena ada teologi kemakmuran, saudara, yang mengatakan, oh kalau kamu percaya Yesus, kamu akan kaya. Gitu ya. Oh kalau kamu percaya Tuhan Yesus, kamu gak punya utang. Bukan itu, saudara. Itu hanya akibat karena orang itu taat kepada firman Tuhan. Saya punya keyakinan, saudara. Karena orang yang taat akan berakibat orang itu diberkati oleh Tuhan. Tetapi juga karena taat, saudara, orang itu menderita karena Kristus. Murid-muridnya karena percaya juga menderita, saudara. Mereka berjalan, bahkan mereka itu mati martir. Oleh sebab itu, saudara, di dalam memberitakan Injil itu bukan karena kita ini baik, bukan karena kita ini kaya, bukan karena kita ini pintar, bukan karena kita ini cantik, atau bukan karena kita ini ganteng, saudara. Tetapi kita memberitakan Injil karena kita ini taat firman Tuhan, saudara. Dan orang yang taat firman Tuhan, akibatnya Tuhan itu peduli dengan kita. Maka saya punya keyakinan besar, saudara, gereja yang memberitakan Injil, orang Kristen yang peduli dengan pemberitaan Injil, saudara, Tuhan itu pelihara. Dan Tuhan itu akan menolongnya, dan karena itu hati Yesus, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang, nah ini sudah saya sampaikan, saudara. Nah, banyak orang Kristen mengatakan, oh saya harus jadi Kristen supaya banyak pengikut Kristen di muka bumi ini. Bukan, saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara ada di sini bukan karena supaya orang Kristen di muka bumi ini banyak, saudara. Bukan, saudara. Bukan itu tujuannya. Tuhan itu memanggil kita, saudara, supaya kita ini menjadi partner. Kemarin sudah saya sampaikan, ya. Kita ini adalah orang yang spesial, orang yang istimewa, karena kita ini dipanggil Tuhan menjadi partner-partner itu orang yang diajak kerjasama. Ya, coba kita ini diajak oleh Tuhan bekerja sama. Karena kita ini adalah orang yang istimewa. Maka Yesus memanggil kita bukan karena Yesus takut berkurang pengikutnya. Gitu ya. Jadi Yesus memanggil kita bukan karena kita ini takut. Ya, atau Yesus takut gitu ya, pengikutnya berkurang. Banyak pendeta yang begitu, saudara. Supaya gerejanya banyak umatnya, saudara. Maka jemputi jemaat di gereja lain, saudara. Benar, saudara. Saya dulu itu ketika melepaskan Klenisan, kemudian Turi, itu dibodoh-bodohkan saya. Pak Sutoyo bodoh gitu. Loh, kenapa bodoh? Nah, jemaat yang di Turi dilepas, dikasihkan pendeta, yang di Klenisan dikasihkan pendeta, bodoh. Gitu. Loh, coba kalau disuruh datang ke tempatnya Bapak kan menjadi penuh, kemudian perpuluhannya banyak, persembahannya banyak gitu. Saya ngomong, saya bukan mencari uang, saya bukan mencari perpuluhan, bukan mencari persembahan. Tetapi kalau memang Turi itu didirikan sendiri, berdiri sendiri, kemudian Klenisan berdiri sendiri, itu akan berkembang. Mereka ini bukan milik saya. Bapak Ibu Saudara bukan milik saya. Gitu ya. Tapi Bapak Ibu Saudara milik Tuhan. Gitu ya. Maka saya sering ngomong kalau Bapak Ibu Saudara di gereja ini tidak bertumbuh kemudian mau pindah, ya silakan. Kalau di tempat lain bisa berkembang gitu ya, bisa menjadi pelayan di tempat, tidak apa-apa. Karena Bapak Ibu Saudara milik Tuhan. Bukan milik saya. Saya hanya dipercaya untuk menggembalakan, untuk memelihara, kan begitu kan.
Tidak apa-apa, karena Bapak Ibu Saudara milik Tuhan, bukan milik saya. Saya tidak bisa menyelamatkan Bapak Ibu Saudara. Gitu ya. Loh kalau kosong gereja, ya itu urusan Tuhan. Kan gitu kan. Urusan Tuhan, saudara. Karena Bapak Ibu Saudara adalah milik kepunyaan Tuhan. Semuanya ini adalah kepunyaan Tuhan, saudara. Saya hanya dipercaya Tuhan untuk membimbing Bapak Ibu Saudara, untuk merawat rohani Bapak Ibu Saudara, menjaga Bapak Ibu Saudara dari apa? Dari ajaran sesat dan sebagainya. Maka Tuhan Yesus memanggil Bapak Ibu Saudara semua bukan karena Yesus takut berkurang pengikutnya. Yesus memanggil Bapak Ibu Saudara dan saya bukan karena Yesus takut ya, supaya berkurang pengikutnya, saudara. Berkurang umatnya, berkurang orang Kristen, bukan, saudara. Tetapi Tuhan memiliki maksud yang baik. Tuhan panggil kita untuk menjadi partner Yesus untuk melaksanakan pemberitaan Injil, saudara. Pemberitaan Injil. Bapak Ibu Saudara lebih baik Bapak Ibu Saudara melakukan sekalipun itu remeh gitu ya. Atau itu perbuatan yang kecil Bapak Saudara. Contoh menjadi saksi dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam kejujuran gitu ya. Kedisiplinan Bapak Saudara. Itu sebenarnya kesaksian yang kita lakukan. Pemberitaan Injil secara tidak langsung Bapak Saudara. Nah, setelah Yesus memanggil murid-muridnya, dibekali, diajar, kemudian diutus untuk memberitakan Injil. Kemarin sudah saya katakan, sudah berapa tahun kita ini menjadi Kristen. Gitu ya. Murid-muridnya diajar oleh Tuhan Yesus itu 3,5 tahun. Gitu ya. 3,5 tahun itu ya itu SMA 3 tahun, SMP juga 3 tahun gitu ya. Ya, 3,5 tahun saudara, kemudian murid-muridnya ini diutus untuk memberitakan Injil. Artinya apa? Artinya mau tidak mau gitu ya. Lulus atau tidak lulus gitu ya, memberitakan Injil. Walaupun ada yang gagal, pasti ada yang gagal. Namanya orang. Nah, Yesus mengutus mereka dengan pesan atau perintah, jangan menyimpang ke bangsa-bangsa lain dan Samaria, tetapi orang-orang Israel. Kemarin sudah saya jelaskan, kenapa kita tidak boleh ke bangsa-bangsa lain, tapi terarah kepada orang-orang Israel. Karena orang-orang Israel pada saat itu adalah domba-domba yang terhilang. Gitu ya. Kemarin sudah saya sampaikan. Nah, perintah selanjutnya saudara adalah apa? Pergilah saudara, pergilah. Nah Bapak Ibu Saudara, pergilah di sini jangan sampai ditafsirkan secara literal, secara apa adanya. Oh saya disuruh pergi gitu ya, meninggalkan rumah kemudian pergi ke Papua, kalau memang bisa enggak apa-apa saudara. Tapi bukan memaksa Bapak Ibu Saudara pergi itu seperti itu, kemudian diutus harus pergi ke luar pulau atau meninggalkan rumahnya, meninggalkan suaminya, meninggalkan istrinya, meninggalkan anak-anaknya, karena saya disuruh pergi gitu ya. Ya, nanti kita jelaskan, Mas. Jadi jangan sampai kita ini salah apa? Salah tafsir, saudara. Salah tafsir. Ya, pergilah di sini, saudara. Ayat ini tidak cukup hanya berdoa untuk misi, Mas. Tidak hanya berdoa, walaupun saya hanya mengatakan perbuatan yang paling gampang untuk misi adalah berdoa untuk misi. Tapi tidak cukup untuk berdoa untuk misi, saudara. Atau tidak cukup untuk menyumbang dana untuk misi. Atau tidak hanya mendukung misi, tidak cukup ide gitu ya. Idenya bagus, gagasannya bagus, pikirannya tentang misi bagus saudara. Tetapi bertindak mendatangi orang-orang yang membutuhkan keselamatan. Seperti Yesus mendatangi orang-orang yang terpinggirkan, marginalkan, orang miskin, orang lemah, orang sakit, orang yang ditekan, disingkirkan. Pergi mendatangi orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Artinya saudara, kita ini peduli dengan orang-orang yang membutuhkan keselamatan, yang lemah, saudara, yang membutuhkan keselamatan. Maka saudara, saya tidak tahu, mungkin minggu depan lah, gitu. Mungkin majelis kita rapat tentang Natal, bagaimana kita mau mengadakan Natal. Mungkin pandemi ini saudara, mungkin kita tidak bisa mengumpulkan banyak orang gitu ya. Mungkin kita memiliki acara apakah aksi sosial gitu ya. Ini adalah cara memberitakan Injil saudara.
kita mendatangi orang yang membutuhkan, apakah kita mau kasih nasi bungkus kepada orang-orang yang ada di jalan gitu ya. Apakah kita mau ke panti asuhan atau ke panti Wirida, atau mungkin kita mau ke membangun satu kerja bakti gitu ya, kerja bakti di satu kampung gitu. Ini merupakan satu bukti bahwa kita ini memberitakan Injil, ya, tidak harus pergi, tapi kita yang harus datang, ya, harus mendatangi, proaktif, tidak menunggu, ya, tidak hanya berdoa, tidak cukup hanya berdoa, tidak hanya cukup kita ini memberikan dana, tetapi kita harus bertindak, gitu ya, mencari orang yang membutuhkan pertolongan, ya, orang yang sakit kita datangi, kita doakan, ya, apakah itu percaya Yesus atau tidak, kita sudah datang, sudah memiliki apa? Niat baik, ya, niat baik. Niat baik itu sudah baik, apalagi kalau kita ini sudah berbuat. Ya. Niat baik saja sudah baik, apalagi kalau kita ini melakukannya. Ya. Niat baik itu sudah baik. Contoh, berdoa itu baik enggak? Kalau kita ini punya niat baik, berdoa itu baik. Tapi kalau kita lebih baik lagi, apa? Melakukannya. Maka saya senang kalau Bapak Ibu Saudara memiliki satu rekam jejak kemudian diingat oleh orang lain. Ya, saya senang kalau saya itu berbuat sesuatu, saya sendiri sudah lupa, tetapi orang lain ini masih mengingat-ingat. Maka kalau berbuat baik, lupakanlah. Tetapi kalau Anda dibaiki orang, ingatlah orang itu. Gitu ya. Saya kadang-kadang sudah lupa berbuat baik kepada seseorang, tapi ketika ketemu, oh saya masih ingat saya sudah ditolong, Om sudah ditolong Bapak gitu. Dan Bapak, pasti akan membekas perbuatan baik kita. Ini adalah penginjilan. Nah, kemudian yang berikutnya, pergilah juga berarti berbuat sesuatu secara positif dan aktif. Jadi pergilah di sini, saya mengartikan pergilah di sini adalah orang yang tidak malas. Ya, orang yang bekerja keras, saudara. Jadi orang yang mau berbuat sesuatu, gitu ya. Jadi berbuat sesuatu sekalipun itu kecil, remeh, maka perbuatan itu ada hasilnya. Daripada kita ini hanya apa? Hanya membayangkan. Bapak saudara, saya kemarin itu kedatangan seseorang ahli IT, saudara. IT, teknologi informasi gitu ya. Kedatangan. Kemudian dia menawarkan, Pak, bagaimana kalau mahasiswa ini dilatih untuk apa? Untuk mengadakan pelayanan online, pelayanan ya maksudnya ada ide-ide kemudian diupload gitu, karena ini merupakan satu pelayanan yang tak terbatas gitu ya. Apakah bikin YouTube, apakah di Twitter, apakah di Instagram atau di yang lain, pokoknya dibuat, karena Bapak kan punya mahasiswa banyak gitu ya. Coba kalau satu mahasiswa membuat apakah itu YouTube, apakah itu Instagram atau apa gitu ya, kemudian diupload semua. Dan mungkin nanti banyak orang yang membaca, itu adalah nilai-nilai Kristen gitu ya. Bapak saudara, kemudian dia pernah mengikuti setiap pagi kami itu kan membuat renungan, yang kami upload kira-kira 2-3 menit gitu ya. Cuma minggu ini kami nggak sempat karena kami sibuk, karena ada ban PT, kemudian ada ujian skripsi, ada ujian tesis, jadi kami sangat sibuk. Nah, kemudian dia ngomong begini, Pak, kita harus mulai sekalipun itu jelek gitu ya. Walaupun mungkin masalah isinya itu enggak berisi gitu ya, tapi kita harus mulai gitu. Saya pikir-pikir benar loh, saudara. Gitu ya. Karena apa? Karena ini kesempatan loh, saudara. Yang penting adalah kita ini tidak sara.
Jadi kalau Bapak Ibu Saudara mengupload gitu ya, jangan sara, jangan diskriminasi gitu ya. Yang positif-positif, yang baik bisa diupload. Dan ketika diupload, kalau diupload itu bahasa Indonesia apa Mbak Tiwi? Diunggah, diunggah juga sulit. Ya ditayangkan secara internet gitu ya. Jadi semua bisa buka, semua bisa baca. Dan itu secara apa? Secara dunia gitu, bisa buka. Nah kalau Bapak Saudara, kalau kita ini mengisi kata-kata dengan positif, kata-kata yang baik gitu ya, itu kan akan mempengaruhi orang. Ya. Tapi kalau kata-kata kita ini negatif, ya kata-kata pasti banyak orang yang akan komentar gitu ya. Jadi yang positif, yang baik, yang memberkati orang, dan itu akan menjadi berkat. Itu adalah penginjilan. Maka penginjilan sekarang ini penginjilan tak terbatas melalui apa? Melalui internet, ya. Tuh, coba siapa yang tidak bisa, yang tidak punya HP? Semua kan punya HP ya. Dan HP sekarang itu kan menyupport semua untuk buka internet gitu ya. Nah, ini Bapak Saudara kita manfaatkan. Nah, kemudian Bapak Saudara, pergilah di sini juga bisa berarti kalau Bapak Ibu Saudara ingat filosofi Jawa gitu ya. Orang Jawa itu mengatakan yen obah apa? Mama. Gitu ya. Jadi wong obah itu masih mamah. Ya. Artinya orang yang bergerak, orang yang aktif, orang yang mau bekerja, itu pasti akan makan. Ya. Coba kalau hanya tidur terus gitu ya, waktunya bekerja gitu ya, kemudian kita masih tetap tidur, ya nggak bisa makan. Tetapi kalau kita ini mau bekerja, minta tolong, kerjakan. Ya bekerja kemudian dikasih upah. Nah upah ini untuk bisa makan. Upah, mama. Ubet, ngeliwat. Jadi orang ubet itu adalah orang yang aktif juga, yang mau bekerja keras gitu ya. Ubet itu artinya kalau mentok jalan ini cari jalan yang lain gitu ya. Jalan mentok, jalan yang lain gitu. Namanya orang ubet gitu ya. Jadi bukan cerdik dalam pengertian seperti ular gitu ya. Tapi ubet ya, orang yang mencari celah gitu ya, berusaha gitu ya. Maka ada orang mengatakan apa? Ono upoyo, ono upo. Kalau kita ini berupaya, pasti kita akan mendapatkan makan. Ini namanya pergi. Nah bagaimana kita ini mau menjadi kesaksian dari pagi sampai pagi tidur terus. Ya, ndablek, males gitu ya. Kan itu kan. Tetapi kalau kita ini menjadi saksi, kita ini menjadi berkat, kita ini penginjilan kepada orang lain, kita ini bekerja keras, kita bekerja rajin, kita bekerja dengan disiplin, kata-kata kita baik didengar orang. Kita suka menolong. Gitu ya. Itu adalah apa? Itu adalah pergi. Tidak harus pergi jauh-jauh. Maka ada orang mengatakan ada usaha, ada jalan keluar. Dan Tuhan Yesus juga berjanji itu. Ya. Kalau kita ini mau berusaha terus Tuhan itu buka jalan. Tuhan itu akan memberkati orang yang mau berusaha. Ya. Nah kita ini enggak berusaha. Contoh saja, kita ini mau pinter. Anak-anak sekolah kemakan mau pinter, naik kelas gitu ya, nilainya 10. Saya tanya, berdoa terus dari pagi sampai pagi. Tapi enggak pernah masuk sekolah, enggak mau belajar, enggak mau bertanya. Kira-kira dapat 10 enggak? Enggak, enggak. Saya punya keyakinan, saudara, anugerah ya ada, berkat Tuhan ya, tapi harus diimbangi dengan bekerja. Contoh lagi, saudara. Tuhan kami berdoa karena kelilit utang Tuhan, saya berdoa gitu ya, minta pertolongan Tuhan, tapi tidak mau bekerja, tidak mau usaha gitu ya. Pagi, sore, siang, malam hanya berdoa gitu ya, tapi tidak berusaha, tidak bekerja. Kira-kira uang dari langit tiba bluk gitu ya. Pernah begitu? Enggak, saudara. Saya enggak pernah mengajarkan seperti itu, saudara.
Tetapi Bapak Ibu Saudara ketika menginginkan uang yang banyak, kita ini harus mau bekerja keras. Bekerja keras. Dengan diimbangi dengan berharap kepada Tuhan. Mengharapkan berkat dari Tuhan. Nah ini adalah pergi, saudara. Pergi. Jadi jangan menjadi orang Kristen apa? Menjadi batu sandungan. Maaf saudara. Ya, karena kelilit utang, tidak mau bekerja gitu ya. Kemudian semua temannya diutangi ya saudara. Gak jadi berkat ya saudara. Gak jadi berkat. Maka kalau kita ini pergi harus berbuat sesuatu yang positif. Nah kemudian yang kedua saudara, beritakanlah ya, pergi untuk apa? Memberitakan Injil. Jadi pergi ini adalah untuk memberitakan Injil. Bukan jalan-jalan gitu ya, walaupun sekarang ini goes-goes itu tren gitu ya, banyak tidak ke gereja tapi hanya karena sepedaan gitu ya. Tetapi kalau memang memberitakan Injil enggak apa-apa, tapi bukan hanya untuk relax kemudian hanya tidak punya maksud apa-apa, hanya ikut-ikutan ya, jangan saudara. Jadi pergi di sini adalah bukan untuk piknik, bukan untuk refreshing, bukan untuk jalan-jalan, bukan untuk yang sia-sia, tetapi pergi untuk memberitakan Injil. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara pergi, contoh saja acara sepedaan, acara komunitas, acara mungkin jagungan gitu ya, atau apapun saudara yang kita lakukan, kita ini memiliki gaya hidup yang baik. Nah kemudian memberitakan Injil itu adalah berita yang positif saudara. Berita positif. Nyun sewu biasanya orang ibu-ibu kalau kumpul sama ibu-ibu apa yang dibicarakan? Ayo, ibu-ibu kalau kumpul apa yang dibicarakan? Buat siapa Bu? Hah? Bicara suami orang gitu ya. Ada begitu ya? Hah? Iya. Kemudian kejelekan orang dibicarakan. Ya. Jangan saudara. Yang positif saudara. Jadi yang kita sampaikan itu hal yang positif. Bukan kejelekan orang, bukan kelemahan orang, bukan hal-hal yang negatif saudara. Ya. Maka saudara saya itu usul kepada seseorang, wis kalau kumpul wis rasa ngomong tentang virus gitu ya, tentang corona gitu ya, tapi yang baik-baik saja gitu ya. Nanti kalau kita bicara corona takut gitu ya, menjadi takut dan sebagainya, ya kan? Imunnya menjadi turun kan ini. Kalau imunnya turun ya gampang diserang serang virus. Yang positif-positif saja. Nah kita ini sehat, kita kuat, kita harus makan ini makan itu gitu. Yang positif ya. Itu adalah berita. Nah, berita Injil itu adalah berita sukacita, bukan berita yang menakutkan gitu ya. Bukan berita kecelakaan, bukan berita neraka. Injil itu adalah Injil yang menyelamatkan. Ya, kadang-kadang kita ini berkumpul gosip, saudara. Kita ini senang dengan berita hoax gitu ya. Bukan, Injil bukan hoax, bukan gosip, saudara. Tetapi Injil itu pasti, Injil itu adalah yang menyelamatkan, Injil itu yang menyembuhkan, Injil itu yang memberikan kekuatan rohani, Injil itu yang membawa kita masuk ke surga. Ini yang harus kita beritakan, bukan yang negatif, bukan hal-hal yang menakutkan, bukan hal-hal yang menjadikan kita ini gentar, saudara. Tetapi Injil itu yang membangkitkan kita, supaya kita ini mendapatkan kekuatan dari Tuhan, saudara. Nah, Injil yang benar, saudara, itu di dalam Korintus pasal. Nah, ini memberitakan Injil artinya pergi untuk memberitakan Injil, bukan untuk jalan-jalan, piknik, refreshing, ngerumpi, bukan untuk hal yang sia, tetapi pergi untuk memberitakan, mengumumkan, memproklamasikan, menyatakan, menyampaikan berita. Berita itu adalah berita sukacita. Berita damai sejahtera, berita keselamatan, berita ayem tentrem, itu adalah Injil. Ini yang harus kita sampaikan. Gitu ya. Jangan sampai
dengar tidak berita? Apa beritanya? Nanti kampung ini mau dibakar orang gitu ya. Itu bukan Injil, Mas. Itu yang menakutkan, Mas. Bukan itu berita Injil. Ya. Nah, kemudian saudara, berita Injil itu adalah apa? Menyampaikan berita sukacita, bukan berita duka cita, bukan berita yang negatif, bukan membuat susah, sedih, buruk, palsu, hoax, gosip, tetapi berita itu adalah kerajaan surga. Berita Injil itu apa? Sukacita, keselamatan. Ini yang harus kita sampaikan, saudara. Maka saudara, kalau Bapak Ibu Saudara merasa damai sejahtera, itu sampaikan. Kalau Bapak Ibu Saudara dikuatkan oleh Tuhan, sampaikan. Gitu ya. Jangan menyampaikan, aduh saya ditagih utang, gitu ya. Saya berat ini, gitu ya. Itu bukan Injil, saudara. Itu adalah berita apa? Berita duka cita, berita negatif, berita kesusahan, saudara. Tapi berita yang kita sampaikan adalah berita yang positif, saudara. Ya. Berita yang meneguhkan orang. Itu adalah Injil. Nah, Injil yang menurut Paulus saudara, adalah Yesus yang lahir, yang menderita, mati di atas kayu salib, dikuburkan, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, kemudian dia berdoa sekarang. Tuhan Yesus itu berdoa untuk kita. Saudara. Hari ini Yesus berdoa untuk kita. Kemudian dia akan datang kita, menjemput kita, kemudian dia akan mendirikan kerajaan 1000 tahun nanti di dunia ini. Ini adalah berita Injil. Jadi kepastian ada keselamatan dalam Yesus Kristus, itu adalah berita Injil. Nah kemudian yang terakhir saudara, yang kita beritakan adalah kerajaan surga sudah dekat. Kerajaan surga sudah dekat, ini berbicara tentang bukan tempat sebenarnya saudara. Kalau kadang-kadang kita mengatakan kerajaan surga itu tempat. Tapi kerajaan surga ini berbicara tentang kuasa. Jadi kuasa Yesus itu akan memerintah gitu ya. Yesus bertakhta gitu ya. Yesus mulai menyatakan mujizat, Yesus ini mulai berotoritas, itu adalah kerajaan surga. Ya. Kita mengusir setan, kerajaan surga itu sudah datang. Maka bagi Bapak Ibu Saudara, kerajaan surga itu ada di dalam diri kita. Maka kita memberitakan Injil itu adalah kerajaan surga. Pengalaman Bapak Ibu Saudara dengan Yesus, itulah yang kita beritakan. Ya. Kalau Bapak Ibu Saudara percaya kepada Yesus, kemudian merasa damai, merasa tentram, merasa hidupnya ini bahagia, merasa sukacita, ini yang kita beritakan. Ini yang kita nyatakan kepada orang lain. Kalau Bapak Ibu Saudara merasa diberkati oleh Tuhan dengan kehidupan yang lebih baik, ini yang kita beritakan. Perjumpaan kita dengan Yesus, pengalaman kita dengan Yesus, ketika kita ini berdoa ketemu dengan Yesus, mungkin malaikat datang kepada kita memberikan sukacita. Ini yang kita beritakan. Maka Tuhan Yesus Kristus mengatakan apa? Kerajaan Allah sudah ada di antaramu. Ketika engkau mengusir setan, engkau telah menyatakan mujizat, kerajaan Allah sudah ada di dalammu. Jadi kerajaan Allah itu adalah kuasa. Berbicara tentang kuasa. Coba kita baca, Ustaz. Injil Lukas pasal yang ke-11. Ayat yang ke-20. Injil Lukas pasal 11 ayat yang ke-20. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Jadi kerajaan Allah itu berbicara tentang kuasa. Kuasa untuk mengusir setan, kuasa untuk menyatakan mujizat, menyembuhkan sakit penyakit. Gitu. Kemudian kuasa yang membuat kita ini damai. Ustaz. Itu adalah kerajaan surga. Maka kerajaan surga sudah datang kepadamu. Maka saudara, setiap orang Kristen itu dalam dirinya sudah ada kerajaan surga. Saudara. Maka ini yang kita beritakan. Jadi inti pemberitaan Injil, saudara, itu bukan hal-hal yang negatif. Bukan hal-hal yang menakutkan. Bukan hal-hal yang membuat mereka ini susah. Saudara.
bukan kesusahan, bukan hoak, bukan berita palsu, bukan berita fiksi, saudara. Tetapi kita memberitakan Injil adalah Injil kerajaan surga, Injil kerajaan Allah yang berupa sukacita, berupa keselamatan, berupa anugerah, merupakan kekuatan kita, saudara, dalam menghadapi kesulitan. Ini adalah berita yang harus kita sampaikan. Maka saudara, ketika kita ini memberitakan yang positif, memberitakan yang sukacita, membangkitkan sukacita, saudara, itu adalah Injil. Maka saudara, jangan sampai kita ini memberitakan hal yang negatif, yang jelek, yang buruk gitu ya. Kemudian yang negatif, yang hoak, berita palsu gitu ya. Tetapi kita akan memberitakan hal-hal yang apa? Yang positif. Apa yang kita alami dengan Yesus Kristus, saudara, itu yang kita beritakan. Itulah kerajaan surga. Amin. Mari kita tunduk kepala. Saya minta singer maju ke depan. Kita nyanyikan pujian yang mengatakan, pujian awal tadi kita pujikan. Pujian hormat kita naikkan kepada Tuhan karena Dia adalah Allah yang kudus. Dia adalah Allah yang telah meninggalkan surganya dan turun ke dunia menjadi manusia, Yesus Kristus, yang telah memanggil murid-muridnya dan memanggil kita saat ini supaya kita memberitakan Injil kerajaan surga. Pujian hormat dan kuasa. Kita akan nyanyikan pujian ini dengan kerinduan hati supaya kita dapat memberitakan Injil kepada orang lain. Karena hanya Injil Yesus Kristus yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Terima kasih ya Yesus. Pujian, hormat dan kuasa kami berikan padamu Tuhan, yang duduk di atas takhta dan yang memerintah selamanya. Kau Tuhan yang sudah ada, yang ada dan yang akan datang. Bagimu kemuliaan. Kudus Engkau Tuhan, Maha Kudus, namamu ku tinggikan semuanya. Kudus, kudus, Engkau Terima kasih Tuhan. Maha Kudus. Kasih-Mu takkan berubah selamanya. Mari kita bangkit bersama-sama, kita nyanyikan pujian. Pujian, hormat dan kuasa kita berikan kepada Tuhan. Karena Dia yang bertakhta, Dia yang berotoritas, Dia yang memerintah. Terima kasih Tuhan. Kami berikan padamu Tuhan, Yang duduk di atas takhta dan yang memerintah selamanya. Kau Tuhan yang sudah ada, yang ada dan yang akan datang. Bagimu kemuliaan. Kudus, kudus Engkau Tuhan, Maha Kudus, namamu kudus, kudus Engkau Tuhan, Maha
Ibu Sani akan berdoa meresponi kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Terima kasih untuk hamba Tuhan, Bapak Gembala Sidang yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Tuhan Yesus yang memberkati. Terima kasih untuk para pelayan yang sudah melayani saat pagi hari ini, Tuhan terus menambah-nambahkan talenta atas setiap kita. Terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara semuanya yang tetap melaksanakan protokol kesehatan, tetap mematuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus senantiasa memberikan kesehatan atas kita semuanya. Saya akan menginformasikan pelayan Tuhan yang akan melayani besok hari Minggu tanggal 22 November 2020. Untuk ibadah pagi akan dilayani oleh song leader Bapak Irwan, singer Bapak Trianto dan Bapak Narto, tamborin Intan dan Mike, LCD Saudari Tita, parkir Krisna, doa Ibu Narti, kolektan dan among tamu Bapak Ibu Gito. Untuk tanggal 22 sore akan dilayani oleh song leader Mbak Ripka, singer Devita dan Cucun, tamborin Hana dan Putri, LCD Allen, parkir Saudara Dian, doa Ibu Ani, kolektan dan among tamu Bapak Ibu Triman. Terima kasih untuk pelayanannya saat hari ini dan juga seminggu ke depan. Saya akan menambahkan sedikit pengumuman Bapak Ibu. Hari Jumat kemarin sudah diadakan sekolah minggu wilayah dan hari ini untuk wilayah yang lain, Danyung, Karanglo, Babatan, Nampan, akan diadakan sekolah minggu wilayah. Kami mohon dukungan doanya, kami mohon dukungan dari Bapak Ibu Saudara untuk mendukung anak-anak tetap memakai masker dan akan dibagikan penutup wajah juga supaya anak-anak belajar mematuhi protokol kesehatan gitu ya. Jadi mereka tetap aman. Dukung kami juga guru-guru untuk bisa melayani anak-anak karena anak-anak butuh bimbingan guru-guru sekolah minggu. Begitu kita mau berdoa bersama-sama untuk mendukung sekolah minggu wilayah ini. Biarlah Tuhan terus memberikan hikmat, kecakapan untuk setiap guru yang ada dan juga memberikan ketaatan untuk kami semua. Anak-anak juga bisa diberikan sukacita yang mengalir atas mereka. Mari kita mau bersama-sama berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur Tuhan, jikalau Tuhan memberkati kami, untuk kami boleh mengadakan sekolah minggu wilayah Tuhan. Kami berdoa Bapa, kami rindu memberkati setiap tempat peribadatan yang akan dipakai. Tuhan berkati, Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan Bapa. Setiap tempat yang akan kami tempati untuk kami beribadah, dijauhkan dari segala sakit penyakit yang ada. Kami berdoa mendukung untuk setiap guru-guru yang akan melayani anak-anak. Berikan kami hikmat, kecakapan, teladan yang baik untuk anak-anak, boleh membimbing anak-anak untuk bertumbuh di dalam Engkau Tuhan, sebab kami membutuhkan Engkau, kami perlukan Engkau Tuhan. Berkati juga anak-anak Bapa untuk mereka mau mematuhi protokol kesehatan yang ada, mereka diberikan sukacita, mereka diberikan berkat-berkat yang melimpah-limpah Tuhan atas setiap mereka. Kami berdoa memberkati Tuhan semuanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami percaya bahwa di dalam setiap peribadatan ini Tuhan hadir dan memberkati setiap anak-anak yang akan kami layani Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Biarlah generasi ini menjadi generasi yang takut akan Tuhan, generasi yang boleh bertumbuh di dalam Engkau ya Bapa. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Kami percayakan Tuhan, setiap doa dan permohonan kami ini hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Saya mengundang hamba Tuhan untuk boleh menutup ibadah kita saat pagi hari ini. Ya, saya tambah. Memuji kebesaran-Mu, hamba memuji kebesaran-Mu. Allah kita adalah Allah yang peduli dengan kita, Allah yang mengasihi kita, Allah yang telah memanggil kita, supaya kita ini pergi memberitakan Injil. Hamba memuji
ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari kita angkat tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa. Cinta kasih, pemeliharaan, pembelaan, pertolongan, damai sejahtera, keberhasilan, kesuksesan, keberuntungan, kemakmuran ekonomi, kemakmuran keuangan, kemakmuran finansial yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus dan di dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus akan menyertai saudara hari ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih.